Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik parabola. Mencari jarak total dengan menggunakan matris. Nah, kita punya sumbu X, kita punya sumbu Y, dan suatu bola apabila dilemparkan dari titik A ke titik C dengan B sebagai titik puncaknya, di sini diketahui ada VOY, V0 Y dikali dengan sumbu Y. V0 X, V0 dikali X. Kita diketahui di sini ada sudutnya 60 derajat, VO-nya P3 dengan G sama dengan atau gravitasi 9,87. Oke. Bagaimana sih mencari jarak total dengan menggunakan matris ini? Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu hal apa yang harus dicari. Langkah pertama adalah mencari TAB atau waktu dari A ke B. Saya akan menjelaskan sebentar. Mencari T. Pertama, kita punya rumus umum adalah VT sama dengan V0 plus GT. Ini adalah rumus umumnya. VT sama dengan V0 plus GT. Nah, kita masukkan, kita ingin mencari waktu dari A ke B menggunakan VT ini maksimalnya V di B. Saya akan masukkan VB menggunakan V0Y karena yang berhubungan dengan titik A dan titik B adalah V0Y. V0Y min GTAB. Kenapa min? Karena min ini menandakan artinya melawan arah gravitasi. Apabila dia ke atas melawan ke bawah itu dijumlah karena dia sesuai dengan gravitasi. VB-nya atau Vmax B-nya adalah 0. Karena pada titik atas ini bola itu berhenti atau diam. 0 sama dengan V0 dikali sin alfa min G kali TAB. Kita masukkan. Karena kita mau mencari TAB, berarti GTAB ini kita pindah ke sebelah kiri. Atau yang sering kita sebut dengan pindah ruas. TAB sama dengan V0 kali sin alfa per G. Kenapa per G? Karena pada saat pindah ruas, GTAB, G ini bisa kita bagi jadi ke bawah. Lalu, kita cari TAC adalah 2 dikali TAB. Mengapa seperti itu? Kita lihat ke soal yang ke atas. Dari A ke B, dari B ke C. Dari A ke C berarti 2 kali waktu dari A ke B. Oke? Jadi kita masukkan TAB-nya, TAC sama dengan 2 kali V0 kali sin alfa per G. Maka, untuk mencari yang pertama, mencari waktu yang pertama, kita mendapatkan TAC, waktu dari A ke C, sama dengan 2 kali TAB seperti yang sudah kita tulis. Jadi TAC sama dengan 2 kali V0 kali sin alfa per G. Oke. Yang kedua, kita akan mencari rumus umum. Nah, kita tahu rumus umum ini adalah sama dengan S sama dengan V0 dikali T. Nah, karena kita mencari A ke C, berarti SAC. SAC sama dengan V0 X kali TAC. Kenapa pakai V0X? Karena yang mempengaruhi adalah V0X. SAC sama dengan V0 kali X kali cos alpha kali TAC. SAC sama dengan V0 dikali cos alpha kali 2 kali V0 sin alpha per G. SAC sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alpha per G.
Sin 2 alfa ini didapat dari 2 cos dan sin ini bisa dirubah jadi 2 sin 2 alfa. Lalu V0 kuadrat, untuk mencari V0 kuadratnya sama dengan P pagar 3 dikuadratin sama dengan P dikali P pagar 3 sama dengan P kuadrat 3P. Yang kedua, 3-nya. 3 dikali P pagar 3 sama dengan 3P pagar 9. Setelah ini, kita jumlahkan dengan cara miring. P kuadrat ditambah atau pagar 6P pagar 9. Rumus mencari V0 kuadrat ini adalah rumus mencari dengan cara bantuan metris. Setelah langkah 1 dan langkah 2 kita selesaikan, selanjutnya kita akan mencari rumus sederhana. Oke. 3. Rumus sederhana. Nah, SAC, karena kita ingin mencari jarak total, SAC sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. SAC sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 kali 60, 120 per gravitasi 9,87. SAC sama dengan V0 kuadrat dikali 0,088 hasil dari sin 120 per 9,87. Lalu V0 ini kita masukkan menggunakan matris. SAC sama dengan V0 kita masukkan P kuadrat 6P 9 dikali 0,088. Kita masukin ke dalam perhitungan matris. Ikuti saya dengan baik. P kuadrat 6P 9 dikali 0,088. 8 dikali P kuadrat 6P 9 lalu 8 lagi yang angkanya kita kali. Hasilnya sama. Dan 8P 72 kita hitung menggunakan matris. Setelah kita tulis 8P kuadrat Tadi P potong 8P kuadrat garis miring 8P kuadrat plus 48P 48P plus 72 kita hanya mengikuti garis miring yang ini karena perhitungan metris dengan cara seperti itu. Selanjutnya 8P kuadrat ditambah 5P garis miring 8P kuadrat plus 2P plus 7 8P plus 9 2. Bagaimana cara mendapatkan ini? Dengan cara 7 pindah ke depan sesuai dengan angkanya. Kalau 7-nya ini pindah ke depan lagi 48P apabila ada 48 8 ini pindah 4-nya ini pindah ke depan menjadi satuannya. Selanjutnya terus begitu, akhirnya kita mendapatkan hasil ini. Dan hasil akhirnya ini karena di sini ada dikali 10 pangkat min 3, kita cari 1, 2, 3 dan komanya dari sini. 8P kuadrat tambah 5P, 8P kuadrat plus 2P plus 7, 8P plus 9, 2. Inilah
adalah hasil dari perhitungan rumus sederhana. Yang selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya dari 1, 2, dan 3 tahap ini kita masuk dalam tahap yang terakhir, yaitu tahap keempat. Sebelumnya, saya telah memasukkan dulu datanya terlebih dahulu agar saya menjelaskan dengan mudah. Oke, pertama nomor, ada V0, ada P, ada S total. Di sini adalah hasil dari S total semua. Saya akan menjelaskan. Nomor 1, saya akan menjelaskan dengan rinci. Nomor 1, V0, 3, P-nya 0. Karena dari data 0, 1 sampai dengan 9, saat kita masukkan ke V0 yang awal ini, P dimasukkan 0, berarti V0-nya sama dengan 3. Saat P dimasukkan 1, di sini, V0-nya sama dengan 13, dan seterusnya. Cara perhitungan S total dari SAC yang kita dapat tadi, saya akan menjelaskan dengan menggunakan matris. Kita mendapatkan hasil 8P kuadrat plus 5 pagar 8P kuadrat plus 2P plus 7 pagar 8P plus 9 pagar 2. Lalu P yang di sini kita masukkan. Karena ini P0, kita masukkan 0, 0, 0, 0 semua. Yang ada P-nya kita masukkan dengan angka 0. Setelah ada perhitungannya, kita mengulangi dengan cara matris yang seperti ini. Kita mengulangi dengan cara matris yang awal dan mendapatkan hasil 0,79. Kita ulangi di tabel yang kedua, tabel yang ketiga, tabel yang keempat, sampai tabel yang ke-10. Lalu, saya di sini mendapatkan hasil 14,87 dan seterusnya. Ini dengan cara menggunakan matris. Kesimpulannya, matris itu sangat mudah dipakai dan mempermudah pekerjaan. Lihat dari tahap-tahap awal di sini semua. Apabila tidak menggunakan matris, kita harus menggunakan kalkulator. Tapi, karena ini menggunakan matris, saya dapat mengerjakannya tanpa menggunakan kalkulator. Sekian, dan terima kasih.